Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul pendahuluan manajemen obat. Jadi sebelum kita masuk ke materi pokok manajemen obat, perlu diketahui tentang bagaimana gambaran secara umum tentang manajemen obat di rumah sakit. Secara umum, sistem pengelolaan obat harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan di rumah sakit. Dan hal ini harus diorganisasikan dengan suatu cara yang dapat memberikan pelayanan berdasarkan aspek-aspek seperti keamanan, efektivitas, ekonomis dalam penggunaan obat sehingga apa? Sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan obat. Menurut salah satu pustaka menyebutkan bahwa obat merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sakit. Nah, pentingnya obat dan layanan kesehatan ini memberikan konsekuensi yang besar pula dalam suatu anggaran obat. Kemudian, ketika kita mengetahui bahwa obat merupakan suatu komponen penting dalam pelayanan kesehatan, kalau kita tahu fakta-fakta di rumah sakit bahwa anggaran obat di rumah sakit ya untuk obat dan alat kesehatan yang dikelola di instalasi farmasi itu hampir mencapai 50-60% dari seluruh anggaran rumah sakit. Kalau kita lihat dari laporan berbagai rumah sakit, itu menyatakan bahwa keuntungan dari obat yang dijual di rumah sakit ini merupakan hal yang paling mudah dilakukan dibandingkan dengan keuntungan dari jasa lain, misalnya seperti radiologi, atau pelayanan rawat inap, ataupun pelayanan gizi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, berarti manajemen obat di rumah sakit ini sangat penting untuk dilakukan. Dari penjelasan slide sebelumnya, mengingat kita ketahui bahwa anggaran obat itu mencapai 50-60% dari anggaran rumah sakit. Nah, mengingat begitu pentingnya dana dan kedudukan obat bagi rumah sakit, maka perlu adanya pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga apa? Sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien dan bagi rumah sakit. Nah, kalau misalnya seperti pengelolaan ini tidak diberikan suatu pengelolaan yang baik ya, maka anggaran yang mencapai hampir 50-60% dari anggaran rumah sakit ini akan terbuang percuma. Nah, oleh karena itu diperlukannya suatu pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan obat tersebut agar bisa mencapai kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pasien dan rumah sakit ini meliputi yang pertama adalah seleksi dan perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian penyimpanan, distribusi, dan penggunaannya. Nah, di mana kelima tahapan ini akan saling terkait. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita kembali lagi bahwa efisien dalam sistem supply dan penggunaan obat yang ada, ya hal ini akan mempengaruhi anggaran rumah sakit ya. Kemudian dia juga dengan adanya 5 langkah pengelolaan obat ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada rumah sakit jika 5 tahap ini dilakukan dengan baik dan benar. Nah, manajemen obat yang baik itu harus menjamin selalu tersedianya obat ketika diperlukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah yang cukup. Kemudian mutunya juga terjamin. Yang ketiga, bisa mendukung pelayanan yang bermutu di rumah sakit. Jadi ini adalah 3 indikator bagaimana manajemen obat itu dikatakan baik. Nah, obat yang diperlukan itu adalah obat-obat yang secara medis memang diperlukan sesuai dengan keadaan pola penyakit setempat. Ya, kemudian yang kedua, obat-obat yang diadakan itu harus telah terbukti secara ilmiah bahwa obat tersebut bermanfaat dan aman untuk dipakai di rumah sakit yang bersangkutan. Nah, ini adalah dua pertimbangan yang memang harus diprioritaskan dalam pengelolaan obat. Ya, ada tahap kita lihat berdasarkan pola penyakit setempat dan adanya bukti ilmiah ya yang membuktikan bahwa obat tersebut bermanfaat dan aman untuk dipakai di rumah sakit yang bersangkutan.
Kemudian, jika kita berbicara tentang manajemen obat, ya, ini tidak akan lepas dari yang namanya drug management cycle. Drug management cycle. Nah, ini tolong diingat-ingat bahwa ketika kita berbicara tentang manajemen obat di rumah sakit, ini tidak akan terlepas dari yang dinamakan drug management cycle. Nah, apa saja isi dari drug management cycle? Ya, hal ini mencakup dari 4 tahap. Yang pertama adalah seleksi, ya, kemudian procurement atau yang dalam bahasa Indonesia ini adalah pengadaan, kemudian distribution, kemudian yang keempat adalah use atau yang disebut dengan penggunaan. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa masing-masing tahap ini dalam siklus manajemen obat atau drug management cycle ini harus saling terkait. Sehingga apa tadi? Sehingga harus bisa dikelola dengan baik agar dapat berjalan secara optimal. Nah, dalam menjalankan keempat tahap siklus manajemen obat ini didukung oleh faktor-faktor pendukung manajemen atau yang disebut dengan manajemen support, ya. Jadi kalau misalnya manajemen supportnya ini tidak mendukung sepenuhnya, ya, maka 4 tahap ini tidak akan berjalan secara optimal. Nah, apa saja itu manajemen support? Manajemen support itu terdiri dari organisasi, kemudian administrasi, keuangan, kemudian sistem informasi manajemen rumah sakit, dan sumber daya manusia. Nah, setiap tahapan siklus manajemen obat ini harus selalu didukung oleh keempat manajemen support tersebut, sehingga pengelolaan obat dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Keempat tahap tadi akan saya jelaskan pada masing-masing bab, ya. Ada bab tersendiri dalam menjelaskan 4 tahap ini. Nah, ini adalah pendahuluan, jadi saya akan memberikan tentang gambaran umumnya saja. Yang pertama adalah tentang seleksi obat. Yang seleksi obat itu adalah tahap pertama, ya, dalam pengelolaan obat. Nah, memang salah satu fungsi pengelolaan obat itu adalah seleksi terhadap obat yang benar-benar diperlukan bagi sebagian besar populasi berdasarkan pola penyakit yang ada. Tidak mungkin kita mengadakan obat yang segitu banyaknya pada satu rumah sakit. Jadi harus ada beberapa pertimbangan yang tadi saya jelaskan, yaitu berdasarkan pola penyakit yang ada di lingkungan setempat ataupun dan bisa terbukti secara ilmiah bahwa obat tersebut bermanfaat. Nah, proses seleksi obat ini merupakan awal yang sangat menentukan dalam perencanaan obat. Karena apa? Karena dengan seleksi obat ini akan tercermin berapa banyak item obat yang akan dikonsumsi di masa datang. Ya, nah, proses pemilihan obat atau proses seleksi obat ini harus mengikuti pedoman seleksi obat yang sudah disusun oleh WHO. Ya, antara lain yang pertama, memilih obat yang tepat dan terbukti efektif serta merupakan drug of choice. Jadi kita harus bisa memiliki pedoman drug of choice-nya mana pada penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, memilih seminimal mungkin obat, ya, untuk suatu jenis penyakit, ya, dan sebisa mungkin bisa mencegah duplikasi obat. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan anggaran, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring kontraindikasi dan efek samping obat secara cermat untuk mempertimbangkan penggunaannya. Jadi monitoring pada setiap pasien itu sangat penting, terutama pada efek samping obat, apakah terjadi hal-hal yang merugikan. Nah, ini sangat perlu ketika kita melakukan seleksi obat, ya, untuk sebagai bahan pertimbangan. Kemudian yang keempat adalah biaya obat, ya, yang secara klinis sama harus dipilih yang termurah. Jadi tapi perlu kita ingat bahwa yang termurah ini bukan berarti yang terbaik. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan harga dan efektivitasnya, bagaimana harganya dan outcome-nya seperti apa. Nah, itu yang dikatakan efektif. Kemudian yang kelima adalah menggunakan obat dengan nama generik. Nah, ini yang salah satunya yang sering kita gunakan pedoman, ya, dalam melakukan seleksi obat. Manajemen obat di rumah sakit ini dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit. Nah, berkaitan dengan pengelolaan tersebut, Kementerian Kesehatan melalui peraturannya menetapkan bahwa untuk membantu pengelolaan obat di rumah sakit perlu adanya panitia farmasi dan terapi. Kemudian diperlukan juga adanya formularium dan pedoman pengelolaan obat.
Nah, panitia farmasi dan terapi ya, ini harus ada di semua rumah sakit ya. Atau kalau kita singkat biasanya kalau di rumah sakit adalah PFT. Nah, PFT ini merupakan organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi. Ya, jadi dia yang mewakili komunikasi antara staf farmasi dengan staf medis, sehingga apa? Sehingga anggotanya itu terdiri atas dokter yang memiliki yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit, dan beranggotakan juga apoteker yang merupakan wakil dari farmasi rumah sakit, dan beranggotakan juga tenaga kesehatan lainnya. Ya. Kemudian pedoman yang diperlukan yang kedua ya dalam pengelolaan obat adalah formularium. Nah, formularium ini merupakan daftar produk obat yang digunakan untuk tata laksana suatu perawatan kesehatan tertentu. Ya. Nah, formularium ini berupa referensi yang berisi informasi yang selektif dan relevan untuk dokter sebagai penulis resep. Kemudian ini juga relevan atau cocok sebagai pedoman pada peracik obat dan petugas kesehatan lainnya. Ya, kemudian pedoman yang diperlukan untuk pengelolaan obat yang ketiga adalah pedoman pengobatan. Nah, ini merupakan standar pelayanan medis berdasarkan standar pelayanan rumah sakit yang telah dibakukan dengan tujuan mengupayakan kesembuhan penyakit oleh secara optimal kepada pasien. Nah, melalui prosedur dan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan antara formularium dan pedoman pengobatan. Dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tentang seleksi obat, maka dapat disimpulkan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat itu meliputi yang pertama, obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah. Ada bukti-bukti ilmiah ya, secara evidence base itu sudah ada. Kemudian berdasarkan medik dan statistik yang memberikan efek terapi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan resikonya. Ya, kemudian yang kedua, jumlah obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari duplikasi dan kesamaan jenis sebisa mungkin ya. Kemudian, jika ada obat baru harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik. Kemudian, dihindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat kombinasi tersebut memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan obat tunggal. Kemudian yang kelima, apabila jenis obat banyak ya, maka dipilih berdasarkan drug of choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. Kita masuk pada perencanaan obat. Setelah kita melakukan seleksi obat, kita masuk kepada perencanaan obat. Nah, perencanaan obat ini adalah kegiatan dalam pemilihan jenis, kemudian jumlah, dan harga obat yang disesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk periode pengadaan yang akan datang. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi perencanaan. Yang pertama adalah beban epidemiologi penyakit ya, bagaimana penyakit di sana atau penyakit di lingkungan tersebut itu seperti apa ya, polanya, perkembangannya, kemudian keefektivitasan obat terhadap suatu penyakit, dan harga obat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan obat. Dalam pengelolaan obat yang baik, perencanaan itu sebaiknya dilakukan dengan berdasarkan data yang diperoleh dari tahap akhir pengelolaan. Misalnya, penggunaan obat pada periode yang lalu. Nah, ini bisa menjadi gambaran ketika kita mau mengadakan obat di masa yang akan datang. Nah, gambaran penggunaan obat ini dapat diperoleh berdasarkan data real konsumsi obat. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan berdasarkan metode itu disebut metode konsumsi, atau bisa berdasarkan data real pola penyakit. Nah, ini disebut dengan metode morbiditas atau gabungan dari kedua metode tersebut, itu bisa. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan, kita masuk ke pengadaan. Nah, pengadaan ini proses untuk mendapatkan barang atau obat yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengadaan ini misalnya pengambilan keputusan dan tindakan untuk menentukan jumlah obat,
berapa harga yang harus dibayar, kemudian bagaimana kualitas obat yang diterima, kemudian bagaimana pengiriman barang tersebut, apakah tepat waktu atau tidak, kemudian prosesnya itu berjalan lancar atau tidak. Nah, ini juga membutuhkan waktu ya dan tenaga yang berlebih atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari kegiatan-kegiatan pengadaan obat. Perlu diingat bahwa pemborosan waktu, pemborosan tenaga, ataupun pemborosan dana ini akan meningkatkan biaya obat dan akan menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit. Jadi jangan sampai ada pemborosan waktu, ada pemborosan tenaga terkait dengan sumber daya manusia ya, dan juga pemborosan dana. Nah, pengadaan ini juga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pemborosan. Maka perlu dilakukan efisiensi dan penghematan biaya. Ya. Nah, agar proses pengadaan ini dapat berjalan lancar dan teratur, diperlukan struktur komponen berupa personil yang terlatih, berpengalaman, kemudian menguasai permasalahan pengadaan, metode dan prosedurnya itu jelas, ya, jadi memiliki SOP yang jelas, kemudian sistem informasi manajemen di rumah sakit itu juga baik, serta didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai. Kalau semua fasilitas-fasilitas ini sangat mendukung, maka pengadaan obat atau pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit itu akan berjalan secara optimal. Setelah pengadaan, kita masuk ke penyimpanan. Nah, penyimpanan ini adalah kegiatan untuk pengamanan obat dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman, yang bisa mengatur obat agar mudah ditemukan kembali ya pada saat diperlukan. Kemudian bisa juga mengatur kondisi ruang dan penyimpanan agar obat tidak mudah rusak atau hilang, serta melakukan pencatatan dan pelaporan obat. Dalam hal penyimpanan, ada selain kita memperhatikan persyaratan fisik, nah kita juga harus memperhatikan prasyarat yang lebih spesifik serta pengaturan yang rapi. Hal ini penting ya dalam hal pengefektivitasan waktu pelayanan. Nah, hal ini disebabkan apa? Karena obat memerlukan perlakuan tersendiri seperti bagaimana suhunya, disimpan di mana. Karena kalau misalnya suhunya tidak baik, maka obat ini tidak akan stabil. Kemudian obat juga memerlukan pengamanan yang ketat, misalnya golongan narkotika, psikotropika, itu akan memiliki prosedur penyimpanan tersendiri. Kemudian zat-zat yang eksplosif dan pencahayaan tertentu, ada beberapa obat yang tidak bisa terkena cahaya misalnya ya. Terus kemudian obat luar misalnya ini harus disimpan terpisah dari obat dalam ya, karena berbeda secara konsistensi, tekstur pun juga, dan sediaan pun juga banyak yang berbeda. Penggunaan pun apalagi juga banyak yang berbeda. Nah, biasanya obat ini diatur melalui sistem FIFO yang biasanya kita kenal ya, atau first in first out, dan FIFO atau first expired first out. Bisa juga diatur berdasarkan obat yang hampir kedaluarsa itu diberi tanda agar bisa selalu dimonitor. Nah, ini juga bisa digunakan ya. First in first out berarti kalau misalnya kita menggunakan metode FIFO ini, maka obat yang datang duluan atau barang yang datang duluan ini akan dikeluarkan dulu. Jadi ketika ada obat datang itu dimasukkan di barisan yang paling awal, siapa barang-barang mana yang datang terlebih dahulu. Kemudian kalau FIFO itu obat yang ditaruh di depan ya, atau diletakkan di depan itu adalah obat-obat yang memiliki expired date atau tanggal kadaluarsanya itu lebih duluan gitu ya. Atau bisa dengan kombinasinya FIFO dikombinasi dengan FIFO, nah itu tidak masalah. Kita lakukan penyimpanan, maka tidak mungkin kan obat ini disimpan terus, maka obat itu layaknya adalah dilakukan distribusi kepada pasien. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan untuk menyalurkan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dengan tujuan apa? Untuk proses terapi bagi pasien baik rawat inap maupun rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Nah, sebisa mungkin distribusi obat ini dirancang berdasarkan kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas sumber daya yang ada, kemudian metode, apakah pakai metode sentralisasi atau desentralisasi, sistem flow stock atau
sistem berdasarkan resep individu, kemudian atau juga bisa juga dispensing dosis unit atau kombinasi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan pada bab tersendiri. Terakhir adalah langkah use atau yang disebut dengan penggunaan obat. Nah, penggunaan obat ini adalah suatu tahap masalah pemakaian obat yang rasional serta dampak penggunaan obat yang tidak rasional. Menurut Kementerian Kesehatan, pengobatan yang rasional itu jika pengobatan dilakukan secara tepat, ya. Tepat ini kan banyak ya. Kalau kita tahu secara farmakologi ada tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat jenis obat, bisa juga tepat dosis, tepat cara dan tepat lama pemberian, tepat penilaian terhadap kondisi pasien, tepat penyerahan, tepat informasi, tepat tindak lanjutnya, dan waspada terhadap efek samping obat. Ya, karena apa? Karena kalau kita tidak memperhatikan ini, maka timbul ketidakrasionalan pemakaian obat, di mana ketidakrasionalan pemakaian obat ini sangat beragam. Bisa mulai dari pemakaian obat tanpa indikasi, bisa dari dosis yang nggak rasional, kemudian cara, frekuensi, dan lama pemberian lama pemberian yang tidak tepat, sehingga resepan obat itu relatif mahal, bisa jadi jatuhnya ke pasien, atau juga resepan yang obat-obat yang belum terbukti secara ilmiah memberikan manfaat terapi yang lebih besar dibandingkan resiko. Nah, ini akan banyak terjadi ketika kita tidak memperhatikan tentang medically appropriate tadi, ya. Baik, itu merupakan pendahuluan dari pengelolaan obat. Saya harapkan mahasiswa bisa mengerti gambaran umum dari masing-masing tahap drug management cycle. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap materi pokok yang mana akan membahas tentang proses seleksi obat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.